Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Kitab Tauhid yang diambil dari Qurrah Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masih di bab yang pertama, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan ya, tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa. Sudah kita baca ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syekh rahimahullahu taala telah menjelaskan ayat ini bahwa manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ya, selama dia bertauhid, memiliki tauhid, maka ada 3 keadaannya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang telah kita jelaskan dalam surah Fatir. Ya, yang pertama ada namanya zalimul li nafsi, yang kedua ada al-muqtasid, dan yang ketiga ada sabiqun bil khairat biidnillah. Ya, yang paling tertingginya adalah sabiqun bil khairat. Taib, yang dipetik pelajaran dalam ayat ini, terdapat keutamaan bahwa selama seseorang itu memiliki tauhid di dalam jiwanya walaupun sedikit, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dan ini pendapat yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah, dinukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan selainnya dari para ulama ahli sunnah. Ya, yang menyelisihinya adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Maksudnya ya, mereka ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka yukaffiruna bidzunubi wal ma'asi. Mereka mengkafirkan pelaku dosa dan maksiat. Adapun ahli sunnah, ya, mereka tidak mutlak mengkafirkan, ya, tapi tahtal masyiah, sebagaimana yang telah kita terangkan. Tapi kita masuk di hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Akhrajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang syahidah bersaksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia adalah kalimat yang ditiupkan kepada Maryam kepadanya, wa ruhum minhu, serta ruh darinya, wal jannata haqqun, dan siapa yang bersaksi bahwa surga itu benar adanya, wan naru haqqun, bersaksi bahwa neraka itu benar adanya, pasti. Ya, ini semua keyakinan ya umat Islam. Maka siapa yang bersaksi atas ini semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga seberapapun dari amalan dia. Ya, akan dijelaskan nanti di akhir Asy-Syarih rahimahullah tentang makna ala ma kana minal amal. Jadi Allah akan masukkan dia di dalam surga, ya, bagaimanapun amalan dia. Taib, ada beberapa ikrar dalam hadis ini. Ya, coba kita lihat ya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu. Ya, dan inilah kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini persaksian umat Islam, ya, untuk membedakan dengan orang-orang Nasara. Kemudian persaksian yang keempat, wal jannata haqqun, surga itu pasti. Yang kelima, wan naru haqqun, neraka itu pasti. Jadi 5 di sini syahadah, 5 persaksian. Siapa yang mempersaksikan 5 ini, dia yakin adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya. Baik, kita baca keterangan Syekh rahimahullahu taala dari hadis ini. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, qauluhu man syahida la raiba anna syahadata la takunu syahadatan illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa sidqin wa amma ma'al jahli wa syakki fala tu'tabar wa la tanfa' fayakunu syahidu wal halatu hadhihi kadhiban li jahlihi bima'na alladhi syahida bihi. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون
qalabu haqiqatal ma'na fa athbatul ilahiyatal manfiyata liman nafaita anhu minal makhluqin arbabal kuburi wal masyahid wat tawagid wal ashjar wal ahjar wal jinna wa ghaira dhalik wattakhadhu dhalika dinan wa shabbahuhu wa zakhrafuhu wattakhadhu at-tauhid bid'atan wa ankaru ala man da'ahum ilayhi falam ya'rifu minha ma arafa ahlul jahiliyati min kuffari quraisyin wa nahwihim fa innahum arafu ma'naha wa ankaru ma dallat alaihi minal ikhlas kama qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun wal musyrikuna min awakhir hadhihi al ummati ankaru ma ankarahu ulaika ala man da'ahum ila tarki ibadati ma kanu ya'budunahu min dunillah minal kuburi wal masyahidi wat tawagid wa nahwiha faulaika arafu hadzal ma'na wa ankaruhu wa haula'i jahilu hadzal ma'na wa ankaruhu falihada tajiduhu yaqulu la ilaha illallah wa huwa yad'u ma'allahi ghairahu. Baik, kata Syekh rahimahullahu taala, qauluhu man syahidah. Sekarang kita lagi menjelaskan hadis ya, hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidah, barang siapa yang bersaksi. Kata Syekh rahimahullah, makna syahidah itu adalah la raiba anna syahadata la takunu syahadatan illa idza kanat an ilmin wa yaqinin wa sidqin. Tidak diragukan bahwa yang namanya persaksian itu tidaklah dianggap sebagai sebuah persaksian kecuali harus di atas ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ya, ini asal makna syahidah di dalam bahasa Arab. Ya, ini faedah ya dari Syekh rahimahullahu taala. Jadi yang namanya orang yang bersyahadat itu, namanya orang yang bersaksi ada tiga, ya, ya. Jadi kalau dikatakan dia bersaksi, ya, saksi itu dalam bahasa Arab tiga kandungannya. Yang pertama, pasti dia ilmui apa yang dia persaksikan, ya. Yang kedua, yakin, dia yakin apa yang dia saksikan tersebut. Kemudian yang ketiga, sidqin, dia jujur terhadap apa yang dia persaksikan. Ya, jadi kalau dibaca misalnya, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, berarti itu sudah mantap, dia sudah ilmui, dia sudah yakin, dan dia sudah jujur. Itu syahidah. Ya, makanya kata Syekh, karena syahidah ini ada tiga maknanya, kata beliau, wa amma ma'al jahli wa syakki fala tu'tabar wa la tanfa. Ya, adapun kalau ada orang bersyahidah, bersaksi, tapi dia jahil, dia tidak tahu, dan dia ragu, berarti tidak yakin, maka ini fala tu'tabar, tidak dianggap sebagai syahadat, dan tidak akan bermanfaat syahadatnya tersebut. Ya, tidak akan bermanfaat dan tidak dianggap syahadatnya tersebut. Fayakunu syahidu wal halatu hadhihi kadiban. Orang yang bersaksi seperti itu, ya, maksudnya di sini siapa yang bersaksi, dia syahid, dia bersaksi dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia persaksikan, dia ragu terhadap apa yang dia persaksikan, maka kata Syekh, orang yang keadaannya seperti itu tidak lain kecuali kadiban, dusta. Ya, hanya dusta. Li jahlihi bi makna alladhi syahida bihi, karena dia jahil terhadap makna yang dia persaksikan dengannya. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang yang misalnya ada orang non muslim dia mau masuk Islam, ya, syarat yang pertama, ya, kewajiban dia untuk masuk ke dalam Islam, dia harus bersyahadat, ya, bersaksi.
Nah, makanya diajari syahadat. Ya, diajari syahadat. Dan syahadat itu 3 ini. Ya. Ketika ada orang bersaksi kemudian dia tidak yakin apa yang dia persaksikan, berarti itu hanya dusta. Ya, makanya orang yang berucap la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Ya, makanya kenapa persaksiannya la ilaha illallahnya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu mereka betul-betul memahami, sangat jauh berbanding beda dengan persaksian orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Ya, karena orang-orang sekarang banyak bersaksi tentang la ilaha illallah tapi dia tidak tahu apa yang dia persaksikan. Ya, kalau orang-orang musyrikin dahulu mereka bersaksi la ilaha illallah betul-betul dia paham. Ya, dia tahu kandungannya, konsekuensinya, keharusannya apa yang dia persaksikan. Ya, itu perbedaan akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi ini ilmu ya disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Jadi syahadah itu ada 3, ilmu, yakin, dan as-sidq. Wa qad tadammanat hadhihi al-ayat kalimatul 'azimatu nafyan wa itsbatan. Dalam kalimat yang agung ini yaitu la ilaha illallah terkandung di dalamnya penafian dan penetapan. Ya, terkandung penafian dan penetapan. Nafaital ilahiyata an kulli ma siwallah biqaulika la ilaha. Kamu nafikan semua sesembahan, ya, semua peribadatan selain daripada Allah dengan ucapanmu la ilaha. Ya kan, bersaksi ya. Man syahida alla ilaha illallah. Ya, kamu nafikan itu la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadah. Wa athbattal ilahiyah lillahi wahdahu biqaulika, dan kamu tetapkan sesembahan ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan ucapanmu illallah. Ya, dan ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti ini dalilnya ya, dalilnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallah, Allah bersaksi. Ya, coba antum perhatikan ayat ini. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya. Kemudian yang bersaksi para malaikat. Kemudian yang ikut bersaksi dari kalangan makhluk adalah ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Terdapat keutamaan orang yang berilmu. Jadi 3 di sini. Yang bersaksi tentang kalimat yang agung ini la ilaha illallah adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau Allah yang bersaksi sudah cukup. Ya, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa man akbaru minallahi syahada, siapa yang lebih besar persaksiannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih besar persaksiannya daripada Allah. Ya, tapi di sini diikutkan malaikat dan orang-orang yang berilmu ikut mempersaksikan la ilaha illallah. Ya, kata para ulama ini menunjukkan 2 makhluk ini adalah makhluk yang mulia, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, karena Allah ikutkan dengan persaksiannya. Taib. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illahu. Taib. Kemudian di akhir ayat diulangi lagi la ilaha illahu al azizul hakim. Ya. Ini dalil dari apa yang telah kita baca di atas tadi. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fakam dhalla bisababil jahli bima'naha man dhalla wa humul aktsarun. Maka betapa banyak orang yang tersesat karena tidak memahami makna kalimat tauhid ini. Ya, maka betapa banyak orang yang tersesat karena tidak memahami makna kalimat tauhid ini. Wa humul aktsarun, dan yang tidak memahami ini mereka adalah mayoritas, kebanyakan. Ya.
faqallabu haqiqatal ma'na, kata Syekh, hingga mereka membalik hakikat maknanya. Apa maksudnya membalik hakikat makna dari la ilaha illallah? Fa athbatul ilahiyata, perhatikan, al manfiyata liman nafaita anhu minal makhlukin. Ya, mereka menetapkan ilahiyah, yaitu ilahiyah, uluhiyah, yaitu penghambaan. Mereka menetapkan ilahiyah bagi makhluk yang sebenarnya telah dinafikan ilahiyah tersebut dari makhluk tersebut. Ya, bisa dipahami? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, betapa banyak orang yang tersesat karena tidak memahami makna dari kalimat tauhid ini. Dan banyak orang, ya, kata beliau, wahumul aktsarun, mereka di sini mayoritas. Ya, banyak mayoritas orang tidak paham tentang la ilaha illallah. Ya. Dari sisi mana mereka tidak paham? Mereka membalik maknanya. Ya, bagaimana mereka membalik makna la ilaha illallah? Asbatal ilahiyata al-manfiyata liman nafaita anhu minal makhlukin. Mereka menetapkan ilahiyah, ya, sesembahan, ya. Mereka menetapkan penghambaan bagi makhluk yang sebenarnya harus dinafikan dari makhluk tersebut. Ya, paham maksudnya? Ya. Siapa itu makhluk yang mereka ibadahi? Arbabal kubur, ya, para penghuni kubur. Wal masyahid, tempat-tempat keramat. Wat tawagid, togut-togut. Al ashjar, pepohonan. Ahjar, bebatuan, ya. Wal jin, ya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wattakhadhu dzalika dinan, mereka menganggap itu semua sebagai agama. Ya, jadi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, minta-minta di kuburan, mendatangi tempat-tempat itu, anggap itu agama itu. Ya, dianggap sebagai keyakinan. Ya, makanya mereka, ya, tradisikan itu, mereka mereka pelihara itu karena dianggap sebagai agama. Washabbahu wa zakhrafuhu, mereka memperindahnya, ya, menghiasinya. Wattakhadhu tauhida bid'atan, mereka menjadikan tauhid sebagai perkara bid'ah. Ya, jadi tauhid dianggap bid'ah, bid'ah dianggap tauhid. Wa ankaruhu ala man da'ahum, mereka mengingkari orang-orang yang menyeru di atasnya. Falam ya'rifu minha ma arafu ahlul jahiliyati min kuffari Quraisyin wa nahwihim. Mereka tidak memahami makna kalimat ini seperti apa yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah dahulu dari kalangan orang-orang Quraisy dan yang semisal dengan mereka. Ya. Fa innahum arafu ma'naha, karena mereka, yaitu orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy dahulu, mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Wa ankaru ma dallat alaihi minal ikhlas, mereka mengingkari kandungan dari keikhlasan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka bersombong. Maksudnya di sini, ya, ketika mereka diajak untuk berla ilaha illallah, ya, ini orang-orang musyrikin, ya, di zaman Nabi SAW. Ketika mereka diajak untuk berla ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, apa jawaban mereka? Yastakbirun, mereka bersombong. Ya, mereka tidak mau, istikbar. Ya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun, mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, karena seorang penyair yang gila. Ya, berarti mereka tidak mau berucap la ilaha illallah.
Ya, berarti mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa orang-orang musyrikin bedanya dengan bedanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang itu. Ya, apa bedanya? Kalau orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka pahami makna la ilaha illallah dengan benar, dengan betul. Ya. Adapun orang-orang musyrikin di zaman sekarang mereka berucap la ilaha illallah tapi mereka tidak memahami apa makna yang dia ucapkan tersebut. Ya. Mana buktinya mereka tidak memahami? Buktinya mereka mendatangi kuburan. Ya. Buktinya mereka mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Buktinya mereka mendatangi pohon-pohon, mendatangi itu tanda bahwa mereka tidak paham. Ya, seandainya mereka paham itu dia nafikan semua itu, sebab kandungan dari persaksian syahadat la ilaha illallah menafikan itu semua. Tidak ada yang seperti itu. Ya, makanya kata Syekh rahimahullah lebih lanjut beliau katakan wal musyrikuna min awakhir hadhil ummati ankaru ma ankarahu ulaika ala man da'ahum ila tarki ibadati ma kanu ya'budunahu min dunillah minal kuburi wal masyahidi wat tawagid wa nahwiha. Ya, kata Syekh rahimahullah, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik dari generasi akhir umat ini mereka mengingkari hal yang sama seperti yang dulu diingkari oleh orang-orang musyrikin terdahulu terhadap siapa saja yang mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah, seperti kuburan, tempat-tempat keramat, ya, togut dan sejenisnya. Ya, hanya saja lihat kata Syekh, faulaika arafu hadal makna wa ankaruhu wa haula'i jahilu hadzal ma'na wa ankaruhu. Bedanya orang-orang terdahulu, ya, maksudnya ini orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi, mereka memahami makna kalimat tauhid dan mengingkarinya, sedangkan orang-orang belakangan ini mereka tidak memahami maknanya dan tetap mengingkarinya. Itu bedanya. Jadi ada dua orang musyrik ini, ya, ada dua orang yang musyrik. Ada orang musyrikin di zaman Nabi dan ada orang musyrikin di zaman sekarang. Ya, sama-sama musyrik sebab apa namanya? Apa yang mereka yakini itu sama. Ya, apa yang membedakan? Nah, Syekh terangkan di sini rahimahullahu taala. Ya. Apa bedanya? Kata Syekh rahimahullah, bedanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka memahami makna kalimat tauhid. Ya, mereka memahami. Haula ya'rafu hadzal ma'na wa ankaruhu. Ini orang musyrikin di zaman Nabi. Ya, mereka memahami makna la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi mengajak mereka berla ilaha illallah, karena mereka paham, ketika diajak mereka tidak mau sebab dia paham kalau saya berla ilaha illallah berarti saya harus tinggalkan semua sesembahan itu. Ya. Terus kalau orang sekarang, kata Syekh, haula'i jahilu hadzal ma'na wa ankaru, sudah tidak paham maknanya terus diingkari lagi. Ya, sudah tidak paham diingkari lagi. Walihada, oleh karena itu, tajiduhu yaqulu la ilaha illallah, engkau dapati orang-orang sekarang mereka berucap la ilaha illallah wa huwa yad'u ma'allahi ghairahu, dalam keadaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya, makanya muncul kitab namanya apa? Al-Qawaidul Arba, yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala. Itu kitab tipis tapi luar biasa. Faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa perbandingan, ya, orang-orang musyrikin di zaman dahulu dengan kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Artinya yang sekarang ini lebih parah kadang, ya, kesyirikannya daripada kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian beliau akan menjelaskan makna al-ilah. Ya, jadi kan kita lagi bahas man syahida alla ilaha illallah. Sudah ya, sudah tadi apa itu makna syahidah? Sudah. Syahadat itu ada 3 tadi maknanya, ilmu, yakin dan sidq. Kemudian akan dijelaskan di sini apa makna ilah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilahu huwa alladhi ta'lahuhul qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ilah itu ya, kalau dikatakan ilah, apa itu ilah? Ilah itu artinya huwallazi ta'lahuhul qulub. Dia adalah zat yang dicintai oleh hati. Ya, ilah itu maknanya zat yang dicintai oleh hati. Ijlalan, yang diagungkan, wa inabatan, tempat kembali, wa ikraman, yang diagungkan, ta'ziman, yang dibesarkan, dullan, yang ditunduki, wa khudu'an, yang yang kita merendah kepadanya, khaufan, takut, rojaan, berharap, tawakkulan, bersandar kepadanya. Ini makna ilah ya. Ini definisi dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya ulangi, ilah itu adalah zat yang dicintai oleh hati, yang diagungkan, tempat kembali, dimuliakan, dihormati, ditunduki dengan penuh kerendahan hati, ya, rasa takut, pengharapan dan tawakal. Ya, ini definisi Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala al-Wazir Abdul Mudzaffar rahimahullahu taala fil ifsah, kata Al-Wazir Abdul Mudzaffar, qauluhu syahida an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Abdul Mudzaffar, persaksian tentang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah itu mengharuskan bahwa yang bersaksi tersebut dia harus tahu, ya, aliman, betul-betul dia mengetahui bi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalilnya, fa'lam, ilmu ilah, annahu la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, qala wasmullahi murtafi'un ba'da illah min haitsu innahu alwajibu lahul ilahiyah fala yastahiquha ghairuhu subhanah. Kata Abdul Mudzaffar, dan nama Allah itu diangkat setelah illah. Jadi man syahida alla ilaha illah. Ya, antum lihat di kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illa, setelah illah apa? Allahu. Ya, ini maknanya di sini, katakan nama Allah terangkat setelah kata illah itu karena dialah sesungguhnya ilah yang wajib untuk disembah. Ya, fala yastahiquha ghairuhu subhana. Tidak ada yang berhak selain, kecuali tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa jumlatul faidatu fi dzalika an ta'lama anna hadhihi al-kalimata mushtamilatun 'ala al-kufri bit-taghut wal iman billah. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam kalimat tersebut, ya, faedahnya engkau mengetahui bahwa di dalam kalimat itu terkandung kufur terhadap taghut dan keimanan kepada Allah. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah terkandung di dalamnya kufur terhadap taghut, semua yang diibadahi selain Allah, ya, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka lamma nafaital ilahiyata, karena sesungguhnya apabila engkau nafikan ilahiyah, wa athmahtal ijaba lillah, dan kamu tetapkan, ya, ijab, ya, penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
kunta mimman kafara bit-taghuti wa amana billah. Berarti engkau termasuk orang-orang yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penjabaran ya tentang makna la ilaha illallah. Jadi intinya para ulama rahimahullah taala menjelaskan tentang makna kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya dua ya. Ya, ada an-nafyu dan ada al-itsbat. Ya, ada an-nafyu menafikan semua sesembahan ya selain dari Allah, dan itsbat menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Kemudian yang kedua, di dalam kalimat tersebut kata Syekh mustamilatun alal kufri bit-taghut. Ya. Kufur terhadap semua yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang diibadahi. Baik. Wa qala Ibnu Rajab bin rahimahullahu taala, Ibnu Rajab berkata, al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Tadi Ibnu Qayyim, sekarang Ibnu Rajab. Apa makna ilah? Kata Ibnu Rajab, al-ilah itu huwa alladhi yuta' fala yu'sa, yang ditaati dan tidak dimaksiati. Ya, haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan. Ya, karena rasa pengagungan kepadanya. Haibah itu kagum. Ya, yang ditaati tidak dimaksiati. Ya. Allah yang ditaati tidak dimaksiati. Kenapa? Haibatan lahu, karena kagum kepadanya. Ijlalan, ya, mengagungkannya. Mahabbatan, mencintainya. Khaufan, takut kepadanya. Rojaan, mengharap. Tawakkulan alaihi, ketergantungan kepadanya. Ya, wa su'alan minhu, ya, selalu memohon kepadanya. Wa du'aan lahu, berharap, berdoa kepadanya. Wala yasluhu dzalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla, dan tidak ada yang cocok diperuntukkan seperti ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyati kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qouli la ilaha illallah. Kata Syekh, maka siapa yang ya mempersekutukan ya siapapun dari makhluk dari semua perkara-perkara ini yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia ada cacat dari sisi keikhlasannya dalam berucap la ilaha illallah. Ya, dalam berucap la ilaha illallah. Jadi Ibnu Rajab rahimahullahu taala setelah menjelaskan apa makna ilah, ya, ilah itu yang ditaati tidak dimaksiati karena diagungkan, dicintai, ya, pengagungan, rasa takut, harapan, tawakal, meminta, memohon, berdoa, dan ini semua hanya untuk Allah. Ya, siapa yang menyerahkan yang seperti ini kepada makhluk, yang mana ini harusnya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, kana dzalika qadahan fi ikhlasihi, itu artinya ada cacat, ya, dari sisi keikhlasannya dalam berucap la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dzalik, dan dia ada bentuk ya beribadah kepada makhluk sesuai dengan penghambaannya tersebut. Taib. Wa qala al-Biqai, kata al-Biqai rahimahullahu taala, la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairil mulkil a'zam. Qala wa hadzal ilmu huwa min a'zami dzikra al-munjiyati min ahwali as-sa'ah wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma'al id'an wal 'amal bima taqtadhihi wa illa fa huwa jahlu sarfin. Ya, masih penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Kata Al-Biqai rahimahullah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, apa makna la ilaha illallah? Kata Al-Biqai, la ilaha illallah
Artinya adalah intifa'an aziman, penolakan yang sangat besar. Ya, intifa'an aziman artinya penolakan yang sangat besar. Ya, yaitu tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung, Al-Malikul A'zam. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Al-Malikul A'zam, Allah yang Maha Agung. Qala, beliau berkata, Al-Biqai, wa hadzal ilmu huwa min a'zami dzikra al-munjiyati min ahwalis sa'ah. Ya, beliau mengatakan bahwa ilmu inilah yang merupakan salah satu ingatan yang paling menyelamatkan dari kedahsyatan hari kiamat. Ya, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling menyelamatkan seseorang dari kengerian kedahsyatan hari kiamat. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Ya, ilmu itu dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Ya, jadi ilmu, sesuatu dikatakan itu ilmu kalau dia memberi manfaat kepada orangnya. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al id'an. Ya, ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau disertai dengan id'an. Apa itu id'an? Pengamalan. Ya, diamalkan. Ya, apanya yang diamalkan? Bima taqtadhihi, kandungannya. Ya, wa illa fahuwa jahlu sarfin. Kalau tidak diamalkan berarti itu hanya kebodohan semata. Ya, paham ya? Jadi la ilaha illallah menurut penjelasan Al-Biqai rahimahullah, ya, nanti bermanfaat kalau dia dijadikan sebagai dzikra, peringatan. Ya, la ilaha illallah nanti bermanfaat kalau dijadikan sebagai peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari hal yang menyelamatkan seseorang dari dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kemudian kata beliau, ilmu la ilaha illallah dikatakan nanti dia dikatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu kalau dia bermanfaat. Ya, dikatakan dia bermanfaat kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan maka itu adalah kebodohan semata. Ya, maka ini menunjukkan seseorang itu harus betul-betul belajar. Harus dia memahami. Ini menunjukkan pentingnya seorang punya pemahaman, punya ilmu, ya, punya pengetahuan. Kalau kata Syekh rahimahullah, qultu wa haula'il mutaakhiruna jahilu la ilaha illallah wa qalabu haqiqatal ma'na ila ma'na tauhidir rububiyyati wa huwa al-qudratu 'ala al-ikhtira' fa athbatu ma nafathu la ilaha illallah min asy-syirki wa ankaru ma athbatathu min ikhlasil ibadati lillahi jahlan minhum wa qad qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Syekh Abdul Rahman, saya katakan mereka, ya, yaitu mutaakhirin di sini, orang-orang belakangan, mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Ya. Sehingga mereka membalikkan hakikat makna tersebut menjadi makna tauhid rububiyah. Ya, bagaimana mereka membalikkan maknanya? Yaitu dia jadikan makna la ilaha illallah sebagai makna tauhid rububiyah. Yaitu apa? Dia bilang la ilaha illallah itu adalah al-qudratu 'alal ikhtira', yang maha mampu mencipta. Ya, banyak orang menetapkan la ilaha illallah. Ya, kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sudah la ilaha illallah. Itu sudah berla ilaha illallah. Ini maknanya di sini, maksudnya, ya, dia tetapkan al-qudratu 'alal ikhtira'. Ya, jadi mereka katakan, ya, kata Syekh rahimahullah, ya, Syekh Abdul Rahman, orang-orang mutaakhirin, orang-orang belakangan, mereka tidak paham la ilaha illallah, sehingga mereka balik maknanya menjadi makna rububiyah. Jadi tauhid rububiyah, ya, dia jadikan uluhiyah menjadi rububiyah. Ya, fa athbatu ma nafathu la ilaha illallah.
mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah berupa kesyirikan, dan mereka mengingkari apa yang ditetapkan oleh kalimatul ikhlas. Ya, wa ankaru ma athbatatu min ikhlasil ibadah. Mereka mengingkari apa yang ditetapkan berupa keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Jahlan minhum, karena mereka bodoh, mereka tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Qala Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, I'lam anna babal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari qad dhiyya min azmanin mutatawilah wa lam yabqa minhu fi hadhihi al azman illa rusumun qalilatun jiddan wa huwa babun 'azimun bihi qiwamul amri wa malakihi wa idza kathura al khabathu ammal 'iqabu as-salih wat talih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa pintu amar ma'ruf nahi munkar itu telah telah diabaikan, ya. Telah diabaikan. Duyya itu artinya diabaikan, ya, ditelantarkan. Min azmanin mutatawilah, dari sejak dahulu diabaikan, sudah lama ditelantarkan. Walam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilah jiddan. Dan di zaman sekarang hanya tersisa sedikit sekali bentuknya. Ya, wa huwa babun 'azimun bihi qiwamul amri wa malaki, padahal dia adalah pintu yang sangat besar yang dengannya tegak urusan dan keberlangsungan kehidupan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ini dari amalan besar. Ya, ketika tidak ada lagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tidak ada orang-orang yang mencegah kepada kemungkaran, ya justru itulah ya awal dari kehancuran. Ya, dan kata Nawawi, dan inilah yang sudah mulai ditelantarkan sekarang. Ya, sedikit orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, orang melihat maksiat dibiarkan begitu saja, ditelantarkan, dilihat-lihati. Ya, padahal kata Syekh, ini adalah babun azimun. Ini adalah pintu besar yang dengannya tegak keberlangsungan kehidupan. Ya, wa idza kathura al-khabath, apabila kerusakan meluas, amal iqabu, ya, as-salih wa talih, hukuman pun akan menimpa secara umum, baik itu orang-orang soleh ataupun orang-orang yang at-talih, orang-orang durhaka. Ya, maksudnya di sini pentingnya seseorang itu amar ma'ruf nahi munkar, khususnya dalam masalah tauhid. Ya, makanya salah satu sebab disebutkan dalam ayat Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Ya, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Ya, salah satu sebabnya kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan, ya, mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mereka tidak saling mengingatkan. Ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ya, labi'sa ma kanu ya'malun. Maka sungguh buruk dari apa yang mereka kerjakan. Ya, makanya ada fikih dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, bahwa selama seseorang masih ada yang melakukan perbaikan, mana zala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bil istighfar, atau yang semakna dengan itu, bahwa selama seseorang masih ada yang melakukan perbaikan di atas muka bumi ini, maka tidak akan terjadi kerusakan. Ya, inilah pentingnya seseorang selalu saling mengingatkan, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, saling nasihat menasihati di atas kebaikan.
Ya, sebab hal yang menghindarkan seseorang dari musibah dan malapetaka dalam hidup ini adalah ketika masih ada orang-orang yang berusaha melakukan perbaikan, ya, dan mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Ya, baik. Kata Syekh rahimahullah, qalu fi hadhihi al-azmani ani al-qarnu al-khamis was-sadis wa idza kana kadzalika fama dhannu bil qarnil ashir wa ma ba'dahu wa qad istahkamat fiha al-qurbah. Ya, kata Syekh rahimahullah, perkataan beliau di zaman ini, fi hadhihi al-azman, di zaman ini, yaitu beliau berucap di zaman keberapa? Yaitu di zaman di abad yang kelima dan keenam. Ya, Syekh rahimahullah taala berucap, Syekh Muhammad. Jadi Syekh Muhammad itu hidup di zaman di abad yang kelima atau keenam, dan beliau berucap kerusakan seperti itu. Kata Syekh rahimahullah, "Famad dhannu bil qarnil ashir wa ma ba'dahu." Terus bagaimana lagi dengan abad ke-10 dan seterusnya, di mana kerusakan semakin menguat. Ya, wa qad istahkamat fiha al-qurbah. Ya, dan istahkamat fiha al-qurbah, kerusakan semakin menguat. Oleh Syekhina Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi tafsiri hadhil kalimah, kalamun hasanun badi'un wadihun lam yasbiq ila mithlihi falyuraji ila masisil hajati ilaihi. Kata beliau dan guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, terdapat penjelasan yang baik, mendalam, dan belum pernah terdengar sebelumnya, sehingga sangat perlu untuk merujuk kepadanya ketika membutuhkannya, yaitu tentang kalimat la ilaha illallah. Baik, selesai tafsir dari asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah berikutnya wa anna wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi cukup dulu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.